warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman untuk menerangkan sedikit ya bagaimana cara mencari anggota ya jika ini ditulis secara notasi. Ingat, ini adalah penulisan secara notasi, tetapi kalau kita ingin mendaftar anggotanya ya, menyebutkan anggotanya dari anggota S ini ya, maka awalnya dari sini dulu kita batasi X, maka X ya, X ya, dari sini X lebih besar dari 3 ya. Ingat, yang dicaplok ya bahasanya itu ya, dari ini tanda ini yang dicaplok itu adalah yang lebih besar. Maka X ini yang dicaplok dari 3, berarti X ini adalah yang paling besar dari 3 ya. Berarti X harus lebih besar dari angka 3. Bisa angka 3 itu berapa? 4, 5, 6 dan seterusnya. Sekarang gantian, sekarang X ya, sekarang yang dicaplok adalah 10. Berarti angka 10 ini lebih besar daripada X. Berarti X ini adalah lebih kecil dari angka 10. Ingat, ini ada tanda sama dengan, maka angka 10 ini adalah ikut ya. Berarti angka 10 paling besar ya. X ini adalah kurang dari angka 10. Bisa 9, 8, 7 dan seterusnya. Nah, kedua ini digabungkan, maka S jika disebutkan anggotanya dari awal ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah kalau kita sebutkan mendaftar anggotanya ya. Maka ingat, ini batasnya X dicaplok dari 3, berarti X lebih besar dari 3. Dan di sini yang dicaplok adalah angka 10, berarti angka 10 lebih besar daripada X ya. Ingat logika ini, maka harus diingat untuk menyebutkan anggotanya. Dan jika ada tanda sama dengan seperti ini, maka angka ini ikut dalam anggota dari himpunan S. Oke, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau untuk menyebutkan pertanyaan di sini, misalkan ini pertanyaannya A irisan B ya, simbol ini adalah irisan, yang bawah adalah A gabungan B, U adalah gabungan. Untuk menjawab ini maka harus menyebutkan ini terlebih dahulu anggotanya. Anggota S itu anggotanya, mendaftar anggotanya apa saja, A itu anggotanya apa saja, B anggotanya apa saja ya. Seperti di awal tadi, makanya harus disebutkan dulu ini anggotanya adalah tadi ya, X lebih besar dari 3, berarti dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Padahal dibatasi angka 10 adalah yang paling besar, tetapi ini sama dengan, berarti 10. Ini adalah kalau kita menyebutkan anggota dari S. Kalau sekarang yang A yang baris kedua ini ya, diingat ini adalah bilangan prima, maka yang kita sebutkan bilangan prima. X lebih besar sama dengan 6. 6 apakah bilangan prima? Tidak, maka tidak masuk sama dengan di sini ya. Maka X dicaplok ini lebih besar dari 6, yang bilangan prima adalah 7 ya, sampai dibatasi angka 10 paling besar, berarti bilangan primanya hanya 7 saja ya, karena 9 bukan bilangan prima tetapi bilangan ganjil. Kalau yang B, X lebih besar dari 2, angka X lebih besar dari 2 bilangan asli, berarti 3, 4, 5 ya. X lebih kecil dari 6, 6 yang dicaplok berarti lebih besar, lebih 6 nya yang paling besar, berarti sampai 5 saja. Kalau A irisan B, berarti apakah ada? Tidak ada, maka bilangan kosong, karena A dan B tidak ada yang sama. Kalau A gabungan B, berarti A dan B digabung, diurutkan dari kecil dulu, 3, 4, 5 dan 7 ya. Ingat, A irisan B adalah A yang sama, antara A dan B yang sama ada enggak? Tidak ada, maka bilangan kosong. Kalau U ini adalah gabungan A gabungan B, maka antara A dan B digabung tetapi diurutkan dalam penulisannya ya. Maka untuk soal yang nomor 1 tugas di pertemuan 7
Ya, sistemnya seperti ini. Nanti ada yang komplement, ada yang A irisan B komplement dan sebagainya. Tolong bisa dipelajari lagi di pertemuan atau video tutorial sebelumnya. Oke, jika ada himpunan P dengan notasi X sedemikian hingga X lebih besar dari 2, ya, membacanya dari sini X lebih besar karena dicaplok itu oleh 2, maka X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari angka 12. Ingat, X anggota bilangan asli yang genap, ya. Maka X yang lebih besar dari 2 berarti yang genap, berarti dari 4, 6, 8, 10 kurang dari 12, angka 12 yang lebih besar, berarti hanya sampai sini. Maka himpunan bagian, ya, himpunan bagian dari P, ya, kalau kita sebutkan satu-satu, yang pertama adalah himpunan kosong, yang kedua adalah anggotanya yang satu anggota, ya, 4, 6, 8, 10. Ini yang satu anggota. Kalau kita sebutkan dua anggota, berarti 4 dan 6, 4, 8, 4, 10, 6, 8, 6, 10, ya. Lanjut sini 8, 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, kalau 3 anggota, ya, 4, 6, 8, 4, 6, 10, 6, 8, 10, ya. Ada tambah lagi 4, 8, 10. Yang 4 anggota berarti 4, 6, 8, 10. Berarti semuanya kita hitung banyaknya himpunan bagian ada berapa ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti keseluruhan himpunan bagian dari P adalah 16. Ya, ini disebutkan satu-satu. Kalau yang kita tanyakan berapa himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota, ya berarti yang 2 anggota saja yang kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa himpunan bagian dari P yang mempunyai 3 anggota? Yang 3 anggota berarti yang disebutkan yang 3 anggota saja, 1, 2, 3, 4. Ya, ini untuk menyelesaikan nomor yang kedua, ya, dari tugas pertemuan ke-7. Untuk menyelesaikan nomor 3 kita ambil contoh seperti ini, ya. Ya, maka ya sebagai contoh itu untuk membantu kalian untuk menyelesaikan yang nomor 3. Misalkan terdapat 30 siswa, ya, siswa di dalam kelas, ternyata 9 suka mapel IPA, 12 suka matematika, 3 suka IPA dan matematika. Pertanyaannya berapa yang tidak suka keduanya? Jika kita gambar diagram Venn, karena ini ada dua pilihan, ya, dan ada yang suka keduanya baik IPA dan matematika, maka ada gambar irisannya, ya. Ini adalah irisannya, ya. Ini adalah IPA, ini adalah matematika. Maka pertama kali yang kita isikan di sini adalah yang irisan, ya, yang sama-sama dia juga mempunyai suka IPA, dia juga suka matematika, atau dia di dalam lingkaran IPA, dia juga ada di dalam lingkaran matematika. Ini adalah irisan, ya. Irisan ini, ya, yang bagian sini ini adalah irisannya, ya. Nah, irisannya itu berapa di sini yang suka IPA dan suka matematika? Yang suka keduanya adalah 3. Kita isikan dulu di sini adalah 3. Ya. Baru kita menyelesaikan baik IPA maupun matematika.
Yang IPA adalah 9, bukan berarti di sini ditulis 9 loh ya. Padahal di dalam lingkaran IPA ini sudah ada 3 orang. Karena yang diminta 9 berarti masih ada kurang 6. Berarti di dalam lingkaran IPA ini harus 9 orang. Karena ini tadi sudah ada 3, berarti masih ada kurang 6. Karena yang diminta adalah 9. Yang matematika 12, di dalam lingkaran matematika sudah ada 3 orang. Berarti masih ada kurang berapa di sini? 9. Ya. Nah, keseluruhan di dalam kotak ini di dalam kelas harus 30 orang. Padahal di sini sudah ada 6 ditambah 3 9, 9 tambah 9 18. Ya, berarti di dalam kotak 30 ini sudah ada 18. Berarti masih ada kurang berapa di sini? 12. Berarti yang tidak suka keduanya, ya, baik tidak suka IPA maupun matematika, di luar lingkaran IPA dan di luar lingkaran matematika, berarti ada 12. Ya, ini jawabannya ya. Ingat, untuk nomor 3 contohnya seperti ini. Ya, untuk yang nomor 4 ya, terdapat 25 siswa di dalam kelas. Ya, 8 orang dapat beras, 9 orang dapat uang, 11 orang tidak dapat beras dan uang. Ya, yang ditanyakan adalah yang dapat keduanya. Ya, kita gambar dulu diagram filenya. Ada 2 lingkaran yang isian. Ya, irisan ini yang kita isikan terlebih dulu. Ini beras, ini uang. Nah, yang suka keduanya ini berapa? Padahal yang keduanya yang di sini yang kita tanyakan, yang akan kita cari. Maka di sini ditulis dengan X. Sekarang yang beras 8, berarti 8 min X. Yang uang adalah 9 min X. Karena di dalam lingkaran ini harus 8 orang. Ini kan dikurangi, kan dijumlahkan, berarti kan di dalam lingkaran berarti 8. Ini dijumlahkan berarti 9. Yang di luar, yang tidak dapat keduanya 11 di luar. Total keseluruhan harus 25 orang. Maka ini dijumlah seluruhnya harus ya 8 min X ditambah X ditambah 9 min X ditambah 11 harus 25. Ya, ini hilang ya karena min X ditambah X. 8 ditambah 9 ditambah 11 berarti 8 tambah 9 17, 17 ditambah 11 berarti 28. Ya, masih ada min X ini, min X sama dengan 25. 28 dikurangi berapa jadi 25, maka X nya adalah 3. Berarti X di sini adalah 3. Berarti yang ya di sini 3 ya. Berarti berapa yang dapat keduanya? Berarti di dalam irisan ini adalah 3. Ya, yang dapat di sini berarti 8 dikurangi 3 berarti 5. Berarti yang dapat beras saja berarti 5. Berarti yang dapat uang saja di sini berapa? 9 dikurangi 3 ini adalah 6. Berarti yang dapat uang saja 6. Yang dapat beras saja 5. Yang dapat keduanya 3. Yang tidak dapat bantuan 11. Diingat untuk menyelesaikan yang nomor terakhir. Selamat dikerjakan untuk pertemuan yang sebelumnya, pertemuan 7, di lembar kertas dan dikumpulkan ke sekolah. Terima kasih, selamat belajar, selamat beraktivitas.